Ada. Ya suruh dokter sendiri Shalom, selamat pagi Oma, apa kabar siang hari ini? luar biasa. Saya lihat ruangannya penuh sekali dan kita bersuka cita hari ini kita akan merayakan kasih anugerah dan berkat Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang bulan ini. Kami berkumpul lagi hari ini untuk mengucap syukur agar berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami betul-betul kami ungkapkan dalam pujian, pengagungan dan ibadah. Mari Roh Kudus Engkau urapi semua orang yang akan melayani pada saat ini. Tuhan pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu, dan setiap kami yang hadir Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami, sehingga yang sakit hari ini disembuhkan kembali, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan semuanya kami dipenuhi dengan sukacita, dengan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami, dan setiap kita siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin.
Luar biasa, amin. Ya, saya senang sekali melihat Bapak Oma, Om Tante datang dengan semangat yang luar biasa. Amin. Karena kita mempunyai Bapa yang sangat baik. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, kami memuji Bapa yang sangat baik. Bapa yang sangat peduli. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, yang selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Engkau baik, yes. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Siapa memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Mari kita berdiri biar lebih semangat lagi, amin. Haleluya. Yesus adalah segalanya bagi hidup kita. Amin. Dia tetap segalanya. Amin. Haleluya. Besar kecil
nanti kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kita mau terus jaga hati kita. Untuk hati kita tetap bersih. Kita mau terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun dalam kehidupan kita, biarlah kita mau tetap melekat kepada Tuhan. Amin. Tuhan,
persekutuan umat-Mu. Seperti yang Kau janjikan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Tuhan, kami menghargai kehadiran-Mu. Kami percaya saat Engkau hadir ada sukacita, ada kekuatan yang baru, Tuhan. Ada kesembuhan, ada penghiburan, ada damai, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Saat ini kami membuka hati kami untuk mendengar kebenaran-Mu, Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, Tuhan, yang mendengar suara dari guru kami, dari gembala kami. Kami teduhkan hati kami. Kami menyambut Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk yang sudah melayani pujian penyembah. Shalom. Shalom. Buat semua kaleb-kalebnya Tuhan, oma, opa, para lansia yang sukacita, yang semangat, yang terus berkarya. Kalau saya lihat Cik Bu, lihat Cik Syok dulu, waduh, semangatnya luar biasa, benar-benar semangat kaleb. Semangat untuk minta gunung-gunungnya Tuhan gitu ya, untuk minta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mungkin tubuh kita usia kita boleh bertambah, tubuh kita kekuatannya boleh berkurang ya, tetapi panggilan Tuhan untuk menjadi kaleb-kalebnya Tuhan tidak pernah berkurang, malah semakin semangat gitu ya. Saya melihat orang-orang yang bersemangat itu orang-orang yang di dalamnya ada Tuhan. Karena Tuhan itu dikatakan dia api yang menghanguskan. Kalau orang itu dekat sama Tuhan, pasti kobongan gitu ya, pasti berapi-api. Dan saya melihat di sini opa-oma yang berapi-api untuk datang ke tempat ini untuk ikut beribadah. Itu satu pergumulan, tapi di tempat ini opa-oma, kaleb-kalebnya Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Ya, kalau panggilan orang percaya itu dimulai dari menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus ya. Murid Kristus orang yang benar-benar kenal Kristus, orang yang berjalan bersama Kristus, orang yang bertumbuh menjadi seperti Kristus. Tapi tidak berhenti. Tuhan menempa setiap kita orang percaya setelah jadi murid, kita dijadikan prajurit-prajuritnya Tuhan. Laskar Kristus yang siap untuk memenangkan peperangan-peperangan rohani. Tapi Tuhan punya lagi panggilan ke level yang berikutnya, yaitu menjadi mempelai Kristus. Menjadi mempelai Kristus yang kudus dan tidak tercela. Ya, itu panggilan Tuhan, panggilan ke level yang lebih tinggi. Disiapkan kita ini, saya lupa. Minta maaf. Nah, kita disiapkan menjadi mempelai Kristus. Alkitab menggambarkan hubungan Kristus dan gerejanya dan orang-orang percaya itu dengan simbol pernikahan. Yesus sebagai mempelai laki-laki dan kita gerejanya orang percaya ini sebagai mempelai wanitanya Tuhan. Ya, nah seperti orang kalau mau menikah itu orang yang tingkatnya sudah dewasa. Kita nggak menikah dengan anak-anak gitu ya. Kalau di Indonesia nih syaratnya menikah umur berapa gitu ya. Menikah itu orang yang sudah dewasa. Bahkan dikatakan kalau kita orang percaya menikah itu dengan orang yang sepadan. Demikian juga Kristus sedang mencari orang-orang percaya yang dewasa rohani, yang sepadan dengan dia, yang selaras, yang berkenan dengan hatinya, yang hatinya itu cocok sama Tuhan. Seperti Daud waktu ditemukan Tuhan dikatakan Daud orang yang berkenan di hatinya Tuhan, yang cocok sama hatinya Tuhan. Tuhan menemukan dia itu hatinya ini pas sama saya. Saat Tuhan mencari mempelainya, Tuhan juga cari orang yang dewasa dan yang hatinya
sepadan, mempelai yang sepadan, mempelai yang pas dengan hatinya Tuhan. Itu yang dicari oleh Tuhan. Nah, kalau kita baca di Efesus 5 ayat 25 dan 27 dikatakan, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri dari dirinya baginya mempelainya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, supaya jemaat ini kudus dan tidak bercela. Nah, ini ayat ini kita akan mau belajar hari ini. Oma opa belajar menjadi mempelai, karena menjadi mempelai Kristus bukan masalah usia, tapi masalah hati. Jadi saya katakan Tuhan cari orang-orang percaya yang dewasa. Saya percaya oma opa di sini sudah berjalan dengan Tuhan lama. Pasti sudah menjadi orang-orang percaya yang sudah dewasa rohani, yang sudah semakin sepadan, semakin tahu kesenangannya Tuhan, ya, semakin menjadi orang-orang percaya yang cocok pas dengan hatinya Tuhan. Nah, kalau kita belajar dari Efesus 5 ayat 27 ini, kita belajar dulu apa yang dilakukan sang mempelai laki-laki. Nanti kita lihat apa yang perlu dilakukan mempelai perempuan. Yang sudah dilakukan mempelai laki-laki, Kristus sang mempelai itu mempelai yang penuh kasih. Kalau ayat di Alkitab dikatakan suami-suami kasihilah istrimu, itu kan ya. Yesus sebagai mempelai laki-laki sudah memberikan kasih yang luar biasa. Kasihnya itu tanpa syarat. Tuhan gak bilang aku cinta kamu kalau kamu mungkin. Dia menerima kita tanpa syarat. Kasihnya itu tanpa batas. Sekali Tuhan mengasihi kita, Dia akan mengasihi kita selamanya. Amin. Siapa yang dikasihi Tuhan di tempat ini? Oma-oma yang merasa dikasihi Tuhan. Dia punya kasih yang tak bersyarat, kasih yang tidak terbatas, dan kasihnya itu kasih yang kekal. Kasihnya kekal. Nah, kasih yang sudah ditunjukkan dengan pengorbanannya yang luar biasa. Dia mengorbankan nyawanya sendiri, ya. Dia tanpa kadas mau berkorban. Dia memberi. Seorang mempelai itu biasanya mempersiapkan, mempelai laki-laki itu mempersiapkan untuk pernikahan itu, dia sudah persiapkan semua yang terbaik. Banyak yang dilakukan mempelai laki-laki gitu ya. Dia mempersiapkan biayanya, dia mempersiapkan rumahnya, dia mempersiapkan cincin pernikahannya, dia mempersiapkan pesta itu. Dia sudah siapkan semua. Dan Tuhan Yesus memberikan persiapan yang utama, yaitu kasihnya yang tidak bersyarat dan tidak terbatas, dan kasih yang bukan cuma kata-kata, tapi ditunjukkan dengan rela mengorbankan dirinya sendiri. Itu yang sudah dilakukan mempelai laki-laki. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Sebagai mempelai Kristus, kita dipanggil untuk meresponi kasih yang besar itu dengan kembali mengasihi Dia, dengan ucapan syukur, dengan hidup dalam ketaatan, ingin menyenangkan Dia. Itu yang jadi respon untuk orang itu kalau dicintai, kita membalasnya, mencintai dengan menerima mereka, menerima mempelai itu dengan ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Saya pada waktu menikah, saya menikah di usia lanjut, jangan lama. Usia 60 saya menikah. Pada waktu menikah itu saya juga ngomong sama Tuhan ini, aku percaya aku dapatkan yang terbaik. Saya nyanyi, saya bersyukur Tuhan, Tuhan siapkan yang terbaik, gak pernah terlambat.
Tuhan lihat hati-hati yang siap menjadi hati-hati yang dewasa dan yang ingin menyenangkan hatinya. Yang dilakukan mempelai pria pertama adalah memberikan kasih yang luar biasa. Yang kedua yang dilakukan oleh mempelai pria adalah Kristus menguduskan mempelainya. Kalau di budaya Yahudi sebelum pesta itu pengantin wanita dimandikan, dipersiapkan dengan minyak-minyak wangi. Ingat ceritanya Ratu Esther, ya, sebelum menghadap raja untuk dinikahkan dengan sang raja Ahasuerus, dia disiapkan, dibuat tubuhnya itu wangi gitu ya. Dia dipersiapkan, dimandikan dengan minyak wangi, dimurnikan. Nah, apa namanya, masa-masa siapa itu kalau orang menikah itu dia makanya dia dipingin gitu, tapi untuk disiapkan jadi cantik. Kalau hari-hari ini mempelai itu ada paket-paket itu di salon. Oh, sebelumnya 1 bulannya mukanya bisa bercahaya. Nah, Kristus juga mempersiapkan mempelainya. Dia menguduskannya. Pertama, dia sudah menguduskan dengan darahnya. Dia mengorbankan dirinya. Tapi dia tidak berhenti di situ. Tuhan Yesus menguduskan kita dengan air dan firman. Firman yang Tuhan berikan kepada kita itu firman yang membuat kita menjadi kudus. Dikatakan dengan apa orang menjaga kelakuannya kalau tidak dengan firman. Firman itu terus menuntun untuk kita hidup benar, untuk kita hidup kudus, untuk kita hidup sepadan dengan Tuhan. Kalau Allah kita itu juga Allah yang kudus, Dia ingin mempelai itu kudus. Ya. Tuhan yang dikerjakan Kristus adalah menguduskan mempelainya dengan terus membersihkan dia dengan firman-Nya. Dari kita jangan menolak proses dibersihkan Tuhan. Kadang-kadang firman yang kita dengar itu negur, cek gitu ya. Firman itu kayaknya begitu kayak lihat cermin gitu. Waduh, kok ada kotorannya gitu ya. Itu harus dibersihkan. Kadang saat dibersihkan itu prosesnya nggak enak. Tapi itu yang dilakukan Tuhan. Jangan hindari proses. Jangan hindari kalau firman itu cari yang enak toh gitu ya. Cari kalau firman itu firman yang menegur kita. Terima. Tuhan sedang membersihkan, sedang mempersiapkan mempelainya ini untuk terus kudus. Bukan hanya kudus saat diterima Tuhan, saat ditebus, tapi Tuhan terus membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari kudus sampai nanti menghadap Dia tanpa cacat dan keruk, menghadap Dia tanpa celah. Yang ketiga yang dilakukan Kristus ingin mempelainya kudus dan tidak bercelah. Jadi tujuannya Tuhan menampilkan umatnya itu cemerlang tanpa celah. Nanti pada hari pernikahan anak domba, Kristus mempelai pria itu ingin menampilkan mempelainya ini kudus tanpa celah. Seperti mempelai yang jalan, kalau dari sini dia jalan gimana ya? Kalau biasanya mempelai itu keluar dari belakang. Wah, tunggu kan? Biasanya tamu-tamu itu sudah lihat. Waduh, mempelai jalan di tengah itu dengan luar biasa, pakaian yang putih luar biasa. Semua mata itu tertuju kepada mempelai. Kalau sekarang semua HP gitu ya. Wah, aku mau buat video mempelai yang datang ini. Waduh, luar biasa, cantik, bajunya luar biasa, indah. Tuhan Yesus mempelai pria itu juga rindu saat nanti kita berjalan dengan Dia. Semua mata tertuju kepada kita. Tuhan ingin mempelainya nanti tampil cemerlang. Cemerlang itu penuh kemuliaan sampai semua melihat.
dan kagum. Tuhan ingin setiap nanti orang percaya mempelai-mempelainya ini oma opa. Kita semakin dekat, yang oma opa semakin dekat harinya, hari kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan bukan cuma nanti Tuhan datang di awan-awan turun, tapi saat kematian itu menjemput kita, itu kedatangan mempelai itu dalam hidup kita. Bagi kita yang usianya sudah lanjut, lebih dekat waktu itu untuk ketemu sang mempelai pria itu lebih dekat. Betapa kita harus bersiap-siap lebih lagi. Ini waktu sukacita saat ketemu dengan mempelai, ditunggu-tunggu gitu ya. Jadi Tuhan ingin menampilkan kita cemerlang, biar semua mata memandang kita. Mempelai yang indah, mempelainya indah. Nah, sekarang mempelai wanita. Bagaimana sikap mempelai wanita saat menantikan hari itu? Hari di mana kita akan disatukan dengan Kristus. Kita berhadapan muka dengan sang mempelai itu. Apa yang harus dilakukan mempelai wanita? Yang pertama, sikap mempelai wanita, sikap orang percaya dalam menantikan mempelai pria kita Kristus, yaitu hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan mengatakan di 1 Petrus ini, hendaklah kamu menjadi kudus. Karena Allah kita itu kudus, mempelai kita itu kudus. Dia ingin setiap kita itu kudus. Kudus itu dikatakan di sini, kudus itu adalah suci, bersih, tidak bercela, ya, sakral, bukan sempurna. Baju bisa ada kotornya, tapi yang namanya tidak bercela itu, kalau tidak bercela itu tidak ada noda, itu bisa dibersihkan. Setiap kita yang ingin hidup kudus, tiap hari itu menyesuaikan dengan Tuhan. Tiap hari perlu tadi, ujilah aku Tuhan, ketahuilah hatiku. Tiap hari menguji. Bertobat itu bukan cuma sekali, bertobat itu tiap hari. Kita bisa berbuat dosa, karena arti dosa itu tahu yang baik tapi tidak dilakukan, sudah dosa. Kita seringkali tahu yang baik nggak dilakukan. Misalnya tahu yang baik, harus nasihati, ini mantuku seperti ini, atau harus anakku ini, tapi kita tidak lakukan, malas geger, ya, malas rame. Itu sudah dosa loh. Ya, dosa itu saat kita melakukan kehendak sendiri itu sudah dosa. Betapa kita tuh tiap hari perlu bertobat. Tuhan, selidiki aku hari ini sakarepe dhewe Tuhan, aku ini kepengin makan padahal tahu makanan itu benar-benar nggak sehat, tapi aku itu pun bisa. Saat kita membiarkan tubuh ini nggak sehat, rumah Tuhan ini kita merusak, itu juga dosa. Ada banyak hal. Semakin orang itu dekat sama Tuhan, semakin dia itu peka, ini Tuhan nggak senang. Mungkin kalau dulu dosa itu pikirannya, oh kalau berbohong, kalau membunuh kan. Tapi semakin kita dekat dengan mempelai, semakin tahu kesukaannya mempelai, ya, mungkin kita kencing nggak disiram aja kita nggak benar. Lihat orang susah kita biarin. Nah, semakin kita dekat dengan Tuhan itu kita tahu dosa, dan Tuhan ingin ini dibereskan cepat. Bukankah Tuhan katakan kalau kamu mengaku dosamu, Dia itu setia dan adil, Dia akan menguduskan kamu. Dosa yang merah seperti kirmisi bisa putih seperti salju. Yang namanya kudus itu bukan sempurna nih, tapi tidak bercela. Ada kotor, ada salah, tapi kita cepat membereskannya. Cepat urusan sama Tuhan, aku sudah minta ampun.
apapun aku sudah, dan kita tidak ada tuduhan. Blameless itu tidak ada yang bisa nuduh dia itu loh ini. Ya, sebagai oma opa kita mungkin kata-kata kita mungkin seringkali dianggap mungkin kita mencerewetin atau apapun. Tapi kalau terus kita datang sama Tuhan, mungkin kata-kataku tadi nggak sengaja kayaknya kata-kata bisa mengutuki. Kita cepat berisah sama Tuhan. Kita ingin Tuhan, aku ingin hidupku ini terus kudus, hidupku ini terus menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan ingin itu. Hidup mempelainya ini hidup yang kudus, hidup yang bersih, murni, tadi sangat dihormati. Orang yang hidup benar, hidup kudus, hidup yang menjaga hubungan dengan Tuhan, hidup yang terus berusaha menyenangkan Tuhan, orang itu akan dihormati, menjadi orang-orang yang dihormati. Yang perlu dilakukan oleh mempelai wanita, kita sudah dikuduskan dengan darah Kristus yang mahal, dan Tuhan terus rindu hidup kita menjaga kekudusan itu dengan hidup takut dan gentar akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu seringkali adalah takut akan Tuhan itu kesadaran terus-menerus ada Tuhan bersama kita. Orang kalau takut akan Tuhan, gentar sama Tuhan, dia akan menghargai kehadirannya Tuhan. Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu bahkan ada di dalam kita. Bukankah kita ini rumahnya Tuhan? Tuhan ada di dalam kita. Kerinduan untuk terus menghormati Tuhan, kerinduan untuk menyenangkan Tuhan itu, Tuhan ingin itu ada di hati. Semakin kita bertambah umur, semakin kerinduannya satu, menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Amin. Kerinduannya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, yang perlu dilakukan kedua oleh mempelai wanita adalah hidup dalam keadaan siaga. Karena dikatakan di ayat ini Matius 24 ya, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nggak ada seorang pun yang tahu persis kapan meninggalnya, kapan matinya, kapan Tuhan datang. Tidak ada yang tahu. Bahkan dikatakan di Alkitab, dia datang seperti pencuri. Dia datang seperti pencuri. Kita yang harus siap siaga. Ingat perumpamaan 10 gadis yang menanti-nantikan sang mempelai, ya. Mereka ada yang bawa apa? Lampunya, bawa lampunya. Pelitanya, membawa pelitanya ini jangan sampai padam. Yang 5 menyiapkan dengan membawa minyak lebih, yang 5 lain tidak. Karena mereka pikir oh sebentar lagi mempelainya datang. Ternyata nunggu mempelainya tidak datang, bahkan saat ketiduran mempelai itu datang. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Anggap setiap hari anggap Tuhan datang malam ini. Kalau Tuhan datang malam ini, aku siap nggak? Sikap untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan itu untuk kekudusan. Kita harus terus menganggap Tuhan datang malam ini. Kalau aku harus ngampuni, aku ngampuni malam ini. Siapa tahu besok aku yang sudah dipanggil Tuhan, atau yang mau tak ampuni itu dipanggil Tuhan dulu gitu. Jadi kalau kita ampuni malam, kalau harus memberi, harus malam ini. Kalau harus mendoakan, yang memang harus didoakan, minta tolong kita. Kalau perlu doakan, kita doakan malam ini. Saya pernah kecewa pernah menyesal karena orang yang minta didoakan ya sudah malam jam 11. Saya perempuan terus dipanggil untuk doakan malam-malam. Saya bilang besok aja, malam itu mati. Orangnya sudah dipanggil Tuhan, itu ada penyesalan, ada kekecewaan. Jadi kalau kita harus lakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Untuk
harus anggap Tuhan datang malam hari ini. Tapi untuk melakukan buat Tuhan, anggap Tuhan masih datang 1000 tahun lagi. Apa yang aku bisa lakukan untuk Tuhan, aku akan lakukan. Semangat, ya Cium yang selalu semangat. Sampai Tuhan datang dalam keadaan kita itu masih semangat, masih berapi-api buat Tuhan. Amin. Kaleb di sini, semua kaleb-kalebnya Tuhan di sini penuh semangat. Amin. Iya, siap. Jangan sampai kita ditemui sebagai wanita yang bodoh, tapi wanita-wanita, gadis-gadis yang bijak. Roh Kudus, kita butuh minyak Roh Kudus, kita butuh urapan Roh Kudus, kita butuh jaga hubungan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu juga Allah yang ada di dalam kita. Kita terus berkomunikasi dengan Roh Kudus, khususnya dalam jam-jam pribadi kita. Berbahasa roh dengan Roh Kudus itu membangun iman kita lebih lagi. Hidup dalam keadaan siaga, ya, selalu mempersiapkan. Malam ini kalau Tuhan datang, aku sudah siap. Tidak ada yang menuduh aku. Hatiku blameless, hatiku tidak ada tuduhan. Sudah melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Yang berikutnya, hidup dalam kesetiaan. Kesetiaan itu karakter mulia. Hari-hari ini sulit cari orang setia. Yang bisnis, yang punya bisnis sulit cari pelanggan yang setia karena tawarannya banyak, ya kan? Tawaran banyak. Gak gampang orang setia hari-hari ini. Suami istri hari-hari ini godaannya banyak. Godaan lewat medsos, ya. Medsos itu waduh banyak gitu. Lewat medsos itu tiba-tiba ada orang yang keluar gitu ngasih muji kita. Saat kita masukkan di medsos, wah ada yang puji, cowok gitu ya, orang laki yang puji, kamu kok cantik sekali. Banyak yang akhirnya berselingkuh, banyak yang akhirnya nyeleweng, itu karena lewat medsos. Nah, gangguan, tantangan akhir zaman ini lewat internet, lewat apa namanya, media sosial ini banyak sekali. Tuhan cari orang yang setia. Dikatakan di sini, mataku tertuju kepada orang-orang setiawan supaya mereka diam bersama-sama. Tuhan itu kepingin diam dengan orang-orang yang setia. Ya, dia ingin hidup, ya Pak, hidup bersama orang-orang yang tidak bercela itu melayani dia. Tuhan cari orang-orang yang setia karena dia juga Allah yang setia. Ya, Allah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita yang dia sendiri setia. Dia cari orang yang setia. Setia itu apa? Dikatakan setia itu orang yang setia. Kalau bahasa Inggrisnya itu faithful. Faithful itu imannya penuh, gitu. Percayanya sama Tuhan itu penuh. Tuhan cari orang yang percaya sama Tuhan penuh, akhirnya taat juga penuh. Orang yang setia sama Tuhan, apa yang Tuhan ngomong, yes, gitu. Ya Tuhan, siap lakukan. Tuhan cari orang-orang yang setia. Ini karakter mulia, orang yang keteguhan hatinya, nggak gampang diombang-ambingkan, nggak gampang katut sini sana, katut apa di media sosial. Seringkali di media sosial itu standarnya palsu gitu ya. Kayaknya bahagia gitu ya, kayaknya itu pasangan itu kayaknya bahagia gitu ya, ibu. Tapi ternyata enggak. Saat mau foto suaminya, ayo senyum, ayo. Padahal tengkar gitu banyak. Jadi padahal dia selingkuh, ya enggak. Sering yang ditampilkan di media sosial itu standar yang palsu. Standar kita itu bukan medsos gitu ya, bukan yang ada di gadget, tapi standar kita itu ada pada Tuhan.
Tuhan cari orang yang setia, yang punya keteguhan hati, yang punya kebenaran di dalam hatinya, memegang janji, pendirian dan ikatan. Jemaat yang ada di tempat ini punya ikat janji sama Tuhan, ya. Kita punya ikat janji dengan Tuhan untuk setia, karena Tuhan sudah setia. Tuhan cari mempelai-mempelai yang seperti ini. Yang dikatakan tadi yang pertama, mempelai yang hidupnya kudus, mempelai yang siap terus. Tuhan datangnya kapan? Dia siap, dia semangat menyambut kedatangan Tuhan, waspada penuh, menganggap malam ini Tuhan datang, aku siap. Hidup dalam kebenaran itu setia, meskipun waktunya tuh kayaknya aku pikir datangnya ini ternyata 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, kok gak datang-datang gitu ya. Kan sering kita ngomong kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, tapi kok gak datang-datang ya sampai sekarang. Terus mulai kita gak setia, tiba-tiba saat gak setia Tuhan datang, gimana gitu ya. Tuhan ingin setiap kita didapati tetap pegang janji dengan Tuhan, keteguhan hati kita untuk pegang kebenaran itu terus ada. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Amin. Hanya mereka yang setia boleh masuk. Ingat, yang pekerja yang diberi talenta itu, yang mengerjakan itu dikatakan engkau hambaku yang baik dan setia, masuk. Kalau Tuhan temui kita, orang-orang yang setia itu yang boleh masuk ke dalam pesta Tuhan, hamba yang baik dan setia. Jangan lalai dengan hal-hal yang rohani. Setia kita, setia berdoa, setia baca firman, setia datang kebaktian, setia bersekutu, setia bersaksi. Kan juga perintah Tuhan, setia untuk cari jiwa-jiwa. Bukankah Tuhan katakan untuk pergilah, jadikan semua bangsa murid, bisa bawa orang-orang kepada Tuhan. Setia dengan amanatnya Tuhan. Tuhan merindukan itu terjadi. Jadi yang perlu diingat sebagai mempelai Kristus, kita perlu mengingat bahwa kita dikasihi dengan kasih yang sempurna. Kita orang percaya ini sudah dikasihi dengan kasih yang tidak bersyarat, yang tidak terbatas, kasih yang sudah mengorbankan bahkan dirinya sendiri. Kasih yang terbesar sudah dibuktikan dengan dia menyerahkan dirinya. Ingat, mempelai-mempelainya Tuhan, para Kaleb yang ada di sini, oma-opa yang ada di sini, sudah dikasihi Tuhan dengan kasih yang luar biasa. Bagaimana kita membalas kasih-Nya? Tuhan, bagaimana kan ku balas kasih-Mu ya Tuhan? Cuma dengan bersyukur, dengan hidup yang menyenangkan hatinya. Sebagai mempelai Kristus, ingat, kita dipanggil untuk hidup kudus. Hidup kudus itu bukan sempurna. Hidup kudus itu tidak bercela. Tidak ada yang menuduh kita, karena kita setiap hari sudah menyelesaikan dengan Tuhan. Setiap hari berurusan dengan Tuhan. Tuhan, mana yang tidak benar? Tuhan, aku mengaku, aku akui dosaku. Engkau kembali membersihkan aku. Tuhan ingin jemaatnya, orang percaya, mempelainya, tiap hari ketemu Tuhan, beresan dengan Tuhan. Tuhan menantikan waktu itu. Dia Allah yang penuh pengampunan, kasih-Nya yang besar. Dia tahu kalau kita ini bisa jatuh dalam dosa. Kita masih hidup di dunia yang hukumnya dosa, kecenderungannya itu dosa. Tapi sebagai mempelainya, peka, semakin kita melekat dengan
sang mempelai. Semakin tahu kan, kadang kalau suami istri itu cuma ketip gini aja udah ngerti, cuma gini aja udah tahu gitu. Disuruh apa gitu ya, ambilkan minum, cuma gini aja masuk, ngerti. Tuhan juga ingin setiap mempelainya ini tahu mana yang Tuhan tidak senang, mana yang Tuhan senang. Karena kekristenan itu bukan gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini. Tapi kekristenan adalah hubungan dengan sang calon mempelainya. Semakin dekat, semakin kita tahu mana yang dia suka, mana yang dia tidak suka. Hidup kita semakin diselaraskan, jadi sepadan dengan sang mempelai. Mempelai Kristus yang berikutnya, berjaga dan setia. Ya, setiap kita diundang Tuhan untuk terus berjaga-jaga. Karena Tuhan gak kasih tahu. Kalau orang menikah itu kasih tahu, tapi mempelai itu dikatakan di Alkitab kedatangan Tuhan itu ada yang tahu. Tuhan cuma ingin kita ini terus jaga hubungan dengan Tuhan. Kalau kita jaga hubungan dengan Tuhan, tahu kok, peka kok Tuhan mau datang itu kapan. Peka. Dikatakan kalau kamu lihat awan aja tahu mau hujan. Kalau lihat duduk-duduk mau hujan. Kalau kita sama Tuhan deket, tahu kok. Kedatangan Tuhan itu sudah dekat banget, itu tahu kapan Tuhan panggil kita itu tahu. Kemarin mama saya meninggal, itu juga mama itu bisa tahu gitu. Jadi mama tiba-tiba bisa ngomong gini, aku mau pulang sekarang. Terus Beka, dia, ayo, aku mau pulang sekarang. Itu Jumat mama bilang, satunya mama meninggal. Tahu kalau Tuhan jemput. Ada banyak kan yang dengar pengalaman satu sakit yang ngomong, itu loh Tuhan sudah nunggu. Itu ada yang saya nunggu apa? Ada teman yang mau meninggal dulu lihat jam terus. Saya tanya kenapa? Jamnya aku sudah mau dijemput. Dia tahu. Kalau kita itu dekat dengan sang mempelai, tahu. Meskipun tidak diberitahu Tuhan kan, kamu tidak tahu saat kamu. Tapi kalau hati kita tuh selaras dengan sang mempelai, ngerti, nangkep. Banyak yang tahu saatnya mau datang tuh tahu. Mama saya dipanggil Tuhan bulan lalu ya. Saya bisa merasakan dan saat itu saya melihat Tuhan, terima kasih, ini waktunya Tuhan. Ada hamba Tuhan yang datang, bukan hamba Tuhan, anak muda. Dia bilang, murid saya, Mem, ini mama nggak sembuh loh Mem. Ini waktunya Tuhan panggil mama loh Mem. Tapi kapan saya nunggu mama sakit stroke itu 8 bulan. Cukup lama. Lihat mama menderita itu lubang di sini karena diabetes. Terus pakai sonde, itu kasihan lihat mama menderita. Tapi Tuhan tidak panggil-panggil. Bukankah kalau hidup kita di dalam Kristus, mati itu keuntungan? Kalau kita hidup dalam Kristus, berjalan bersama Kristus, tidak perlu takut kematian. Kematian itu keuntungan, karena itu kedatangan Tuhan untuk kita berhadapan muka dengan sang mempelai itu. Amin. Bukankah yang lansia-lansia ya, kita yang usianya sudah ini, kalau dikatakan umur manusia 70 tahun saja, begitu menjelang 70 itu harus siap, menyiapkan hati ini lebih lagi, siap, siaga. Ini mau dijemput, ini mau ketemu sama mempelai. Tuhan rindu saat saat Kristus datang sebagai mempelai pria, kita ditemukan mempelai wanita yang kudus, cemerlang, penuh sukacita. Kematian bukan menjadi satu yang menakutkan. Kematian menjadi waktu aku bertemu dengan sang mempelai pria untuk pesta anak domba itu. Tuhan ingin kita hidupnya ini tetap penuh sukacita, penuh semangat, karep-karepnya Tuhan, penuh semangat berkarya. Kalau
Kalau ya tadi saya bilang, kalau menantikan Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Anggap Tuhan datang 1000 tahun lagi. Masih banyak yang bisa kita lakukan tiap hari. Kita bisa produktif, kita bisa seperti Kaleb. Di usia yang seperti itu dia masih berkarya, masih bekerja untuk Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya oma, opa, para Kalebnya Tuhan di tempat ini siap Amin. jadi mempelai Tuhan. Siap. Takut kematian? Ah, Perlu takut. Hari kedatangan Tuhan itu menjadi hari yang dinanti-nanti, ya. Hari yang dinanti-nanti dengan penuh sukacita. Beda orang yang menghadapi kematian dengan takut dan dengan kesiapan. Kalau kita siap itu tadi, hidup kudus, hidup siap, hidup setia dengan Tuhan, perlu takut. Kedatangan mempelai itu kita tunggu-tunggu. Yang kita perlu lakukan hanya satu, menyenangkan hati Tuhan. amin. Saya nggak berpanjang, tapi saya ingin musik. Kita mau nyanyi lagu Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Hidup kita sebagai para lansia, hidup yang sudah sangat siap menyambut sang mempelai pria itu. Kita hidup lebih lagi untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya. Kurang persikan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Terbelah bagai emas suri. Tuhan,
Kristen-Kristen yang dewasa, yang hidupnya sepadan, selaras dengan Tuhan. Kami percaya Engkau menemukan di tempat ini Tuhan kaleb-kalebnya Tuhan, orang-orang yang berusia lanjut tetapi hatinya rindu selalu menyenangkan Tuhan. Tuhan panggil kami sebagai mempelai Kristus. Kami akan segera Tuhan masuk dalam pertemuan besar, pertemuan dengan mempelai pria kami. Kami akan berhadapan muka dengan muka, menjadi hari yang penuh sukacita. Sebagai mempelai Kristus kami yang sudah dikasihi dengan kasih yang begitu besar, kasih yang tidak bersyarat, yang tidak terbatas, kasih yang sudah mengorbankan yang terbaik kepada kami Tuhan. Tuhan, biar kami juga menjadi mempelai-mempelai yang tahu Tuhan membalas kasih-Mu dengan hidup kudus, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami boleh membawa kemuliaan, membawa kehormatan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau juga yang menolong kami jadi mempelai-mempelai yang siaga, yang terus dalam keadaan berjaga-jaga, menjadi mempelai yang setia Tuhan, terus memegang Tuhan menjadi yang terutama. Seperti Tuhan Yosua mengatakan, aku seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Itu menjadi ketetapan hati kami Tuhan untuk terus beribadah kepada Tuhan, menjadikan Tuhan pusat hidup kami, menjadikan Tuhan tujuan hidup kami. Tuhan, kami tahu dengan kekuatan kami sendiri kami gak mampu, tapi Engkau katakan Engkau memberikan penolong yaitu Roh Kudus yang akan menuntun kami pada seluruh kebenaran. Engkau memberikan firman-Mu yang terus menguduskan kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, biar di usia kami ini kami semakin Tuhan giat, semakin bertumbuh dalam rohani kami, semakin dewasa, semakin kami banyak waktu bersekutu dengan Tuhan, kami semakin banyak waktu membaca firman, kami semakin punya banyak waktu bersekutu dengan umat. Tuhan, terima kasih Engkau Roh Kudus yang menerangkan firman ini, kebenaran ini lebih lagi kepada umat-Mu di tempat ini. Terima kasih, kami memberkati jemaat di tempat ini, kami memberkati pemimpin-pemimpinnya, Pak Sony dan istri, semua staf penggembalaan pastoral. Tuhan, Engkau yang melengkapi mereka untuk membawa jemaat ini menjadi jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih untuk pelayanannya Bu Lydia, dan Yesus memberkati. Soalnya udah janjian waktu kemarin. Lalu jemput Bu Tejo sama Bu Nari. Ya, ayo tante, kita jemput mereka. Oke. Permisi Bu Tejo. Selamat pagi Bu Tejo, Bu Mentari. Selamat pagi Bu, selamat pagi semua. Sudah siap semuanya? Ya, Sekarang ya, kita akan berangkat kalian ya. Ya, saya tadi ke sini menjemput Bu Tejo terus kalian berangkat. Bu, kemarin saya ditelepon sama Bu Dari mau diajak ke Kaleb. Ayo kita sama-sama ke gereja. Beli acara Kaleb. Oh ya, aku juga sama nih Sama. telepon Iya. sama Bunda itu karena diajak ke Kaleb. Apa sih Kaleb itu? Oh iya Bu Mentari, di Kaleb itu kita senang loh, bisa mendengar firman Tuhan, terus bisa ketemu teman, seperti kenal Tuhan, berdekat sama Tuhan. Bukan itu aja, kita juga bisa mempersembahkan talenta kita. Bu Mentari kan pintar nyanyi toh, bisa menyumbangkan nyanyi. Kalau ada saksian juga boleh saksian. Jadi di Kaleb itu senang Bu Mentari ada acaranya, ya. Jadi kita pergi ya, Ya, sebentar lagi ya. Siap. Ayo Mas, boleh berangkat.
hari Rebo tanggal 15 Oktober 2025 pada pukul 10 di Gereja Emasimana dan Payah Sungai Semalam. Gereja MDC juga mengadakan ibadah umum pada hari Minggu pukul 8, ibadah sekolah Minggu pada hari Minggu pukul 8, ibadah pra-remaja pada hari Minggu pukul 8, serta ibadah remaja pemuda setiap hari Minggu pukul 10.15 waktu Indonesia bagian Barat. Kesan kalah yang diadakan setiap hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pertemuan ini diadakan melalui Zoom. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi di Ibu Dari di nomor telepon 0821 4127 8860. Mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan. Untuk informasi mengenai segala kegiatan yang berkaitan dengan ibadah Kaleb dapat menghubungi Ibu Agus di nomor telepon 0878 5930 3000 atau di Ibu Dari di nomor telepon 0821 4127 8860. Dapat juga menghubungi di Ibu Ayong di nomor telepon 081 888 9690 dan bisa juga menghubungi saya Vivi di nomor telepon 089 533 111 2575. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap bersemangat, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ini ada satu tambahan pengumuman lagi. Kita 2 bulan lagi akan memperingati ulang tahun Kaleb. Ada yang tahu ulang tahun keberapa? Kita udah masuk usia ke-20 ya untuk Kaleb ini. Nah, kita akan mengadakan satu perlombaan, yaitu perlombaan yel-yel. Perlombaan ini dengan syarat satu grup itu berisi 5 orang. Bisa mempersiapkan dari sekarang, bisa mencari anggotanya dari sekarang, personil-personilnya. Satu grup 5 orang, dan temanya itu tentang Kaleb Ministry semakin maju. Oke, dan syarat berikutnya yaitu pesertanya itu adalah anggota Kaleb. Saya percaya opa-oma di sini orang-orang yang bertalenta, yang kreatif, yang luar biasa ya, yang bisa benar-benar Tuhan pakai ya buat kemajuan Kaleb di tempat ini. Dan penilaiannya nanti akan dinilai itu satu kekompakannya. Kekompakannya itu bisa kostumnya kompak, gerakannya kompak, hafal gitu satu grup itu. Dan yang kedua sesuai tema yang diminta itu sesuai. Yang ketiga itu menarik yel-yelnya itu. Dan yang keempat itu nanti juara 1, 2, dan 3 akan mendapat hadiah yang sangat menarik. Semangat ya Obama ya. Kemudian keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Oke? Nanti untuk keterangan yang mungkin ada yang masih bingung, yang nggak tahu yel-yel seperti apa atau bagaimana, bisa menghubungi saya atau mencari saya ya Ayong ya. Oke, Opa-Oma semangat. Kita sama-sama kita membuat perlombaan ini dengan sangat menarik ya untuk Kaleb Ministry ini. Kemudian ya satu lagi, ada ucapan terima kasih ya dari Kaleb Ministry ini untuk Tante Ling-Lingnya yang tadi sudah menyumbangkan puding untuk snack bagi jemaat di tempat ini. Luar biasa yang Tuhan pakai, Tuhan berkati dengan melimpah atas kebaikan dan untuk apa yang sudah dilakukan. Mungkin untuk jemaat di tempat lain, tempat ini yang jemaat lain yang ingin mempunyai kerinduan yang boleh mau menyumbangkan makanan atau berupa snack atau apapun, bisa menghubungi Bu Vivi ya. Terima kasih ya Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan. Kita mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan kalau Engkau Allah yang begitu baik buat kami. Engkau Allah yang begitu baik Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang begitu indah dalam kesempatan pada siang hari ini. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh Tuhan boleh dilengkapi Tuhan dengan di tempat dari Roh Kudus, dari tempat yang maha tinggi, supaya kami siap Tuhan menjadi mempelai-mempelai Kristus yang kudus dan tak bercacat dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan dan kasih syukur kami Tuhan kepada Tuhan. Melalui persembahan ini boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan,
boleh dipakai untuk memberkati Tuhan orang-orang di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa serta ucap syukur. Amin. Persembahan boleh sambil dijalankan. Shalom Bapak Ibu, gimana kabarnya? Bulan yang lalu kan sudah periksa kesehatan loh. Saya percaya yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang sudah minum vitamin disegarkan, dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Pagi ini saya akan memberi satu firman Tuhan ya, yang berkata, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan susu, jiwaku dikenyangkan. Dengan bibir yang bersorak-sorai, mulut yang memuji Tuhan. Firman Tuhan berkata, dengan kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Ya, jadi kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Kalau hari ini kita masih bisa hidup, bisa di tempat ini, semua itu karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Sebab itu, kalau sudah kita diberkati Tuhan, mari kita bermasmur kepada Tuhan.
memuji-muji Tuhan sampai sepanjang umur kita, karena Tuhan telah memberi berkat kepada kita. Amin. Ya, lagu yang saya nyanyikan yaitu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Haleluya. Oh, yeah, 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 I do.
Tiba saatnya saya mengundang Bapak Oma yang berulang tahun di bulan ini bisa maju ke depan dan nanti Pak Sony yang akan didoakan. Ada? Di bulan ini. Ya, Tante. Ada lagi? Oke. Happy birthday. Happy birthday to you. Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi Bapak setiap orang itu ajaib karena diciptakan Tuhan dengan begitu istimewa. Kita bersyukur kalau Tuhan memampukan kita melewati 1 tahun lagi usia kita, karena Tuhan belum selesai. Masih ada rencana Tuhan yang baik. Oma masih diminta untuk terus berkontribusi menyatakan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah ibadah kalian ministry, Engkau melengkapi kebahagiaan kami dengan merayakan ulang tahun dari saudara-saudara kami, keluarga kami, kalian ministry. Kami bersyukur dengan perayaan ulang tahun ini. Kami mengingat akan kesetiaan Tuhan. Kami mengingat akan pemeliharaan-Mu yang ajaib, bahwa Engkau yang sudah memelihara mereka, Engkau yang sudah mengangkat mereka menjadi milik-Mu adalah Allah yang setia. Bahkan Tuhan selalu menolong mereka, menopang, bahkan menggendong mereka. Kiranya di dalam hari-hari yang akan mereka jalani, tangan Tuhan yang kuat senantiasa menyertai mereka, melindungi mereka, memberkati sehingga mereka tidak berkekurangan. Tuhan memuaskan mereka dengan segala kebaikan-Mu, dan Roh Kudus sendiri yang akan membawa mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan mereka menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itu sebabnya kiranya berkat Tuhan turun atas kekasih-kekasih Tuhan. Biarlah mereka terpelihara dengan sempurna di dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati rumah tangga, keluarga, anak-anak, cucu, anak mantu, semua berkati. Tuhan buat mereka berhasil, dan orang tua kami ini menjadi teladan dalam iman, dalam kasih, dalam kesetiaan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan mengalir atas hidup mereka. Terima kasih juga untuk ibadah kalian ministry. Kami bersyukur karena Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami mau berdoa, menyerahkan seluruh setiap jemaat dalam tangan-Mu. Mari Bapak Oma bisa bangkit berdiri. Kita akan mengangkat tangan dan menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan
Opa Oma yang dikasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Penyertaan Roh Kudus ada atas hidup kita. Kita tidak sendirian. Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Pulanglah di dalam berkat ini, di dalam nama Yesus yang kita diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sampai jumpa bulan depan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, silakan duduk dulu. Duduk dulu. Ya, karena akan diatur oleh teman-teman panitia. Silakan. Oke, Bapak Oma bisa duduk dulu sebentar. Kita mau nyanyikan satu pujian lagi ya. Satu pujian aja. Oh, ada satu lagu lagi.